VinFast menjadi merek terbaru yang masuk Indonesia di tahun ini setelah BYD, dan yang lebih membuat orang Indonesia iri, VinFast ini adalah merek buatan Vietnam. Waduh, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Dan ya, pasti akan ada banyak orang yang mempertanyakan merek Indonesia ya di kolom komentar kalau tiap ada postingan mengenai VinFast. Tapi terlepas dari itu, kita akan belajar mengenai sejarah dari VinFast serta ambisinya mereka menguasai pasar global. Ini tidak main-main, bukan perusahaan yang kaleng-kaleng ya pastinya. Ya, kalau penasaran langsung aja ikuti videonya sesaat lagi. Oke, langsung aja kita mulai kalau gitu. Jadi, VinFast ini merupakan merek mobil asal Vietnam yang didirikan oleh induk perusahaan Vingroup, merupakan konglomerasi besar di Vietnam sana ya, dan ya pemiliknya pasti seorang miliarder juga ya. Dan VinFast ini memiliki komitmen untuk menjadi merek kendaraan listrik pintar global, dan VinFast sendiri telah menjadi tonggak sejarah baru bagi industri mobil listrik dan sepeda motor di Vietnam, sembari mempromosikan revolusi kendaraan listrik ke seluruh dunia. Dan VinFast sendiri memiliki filosofi customer first, sehingga mereka terus berinovasi tiada henti dan menyatukan fundamental intelektual dalam menciptakan produk terbaik di kelasnya dengan harga yang paling terjangkau dan layanan purna jual yang baik. Selain itu pula, VinFast memberikan kesempatan kepada seluruh orang untuk menggunakan kendaraan listrik pintar, sekaligus berkontribusi dalam penciptaan masa depan yang cerdas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kurang lebihnya seperti itu ya yang VinFast ingin coba ciptakan ya melalui visi misinya seperti itu. Dan tentunya ini sangat ambisius sekali ya, karena mereka terus berambisi untuk menjadi perusahaan global ya tentunya, dan berstandar internasional tentunya. Ya, kalau kita harus bandingkan dengan SMK ya jelas kalah jauh lah, dari permodalan pun beda, jadi ya secara perkembangan pun ya tidak bisa sebesar VinFast ini ya untuk SMK ya. Ya, tapi ya tetap disyukuri aja lah, minimal sudah ada SMK yang eksis dari tahun lalu dan sudah masuk di IMS pula, dan sekarang giliran VinFast yang ikut IMS, tapi sayangnya SMK tidak ikut lagi tahun ini ya. Kalau rekan-rekan pengen tahu videonya, aku sudah pernah bikin tahun lalu mengenai booth SMK di IMS. Ya, untuk mengenali VinFast itu kita perlu kenal juga mengenai sejarah VinFast dari berdiri sampai hari ini. Ya, sejarahnya belum terlalu lama karena baru lahir di tahun 2017, dan di tahun itu pula VinFast langsung melakukan groundbreaking fasilitas produksi atau pabrik produksi dari VinFast itu di Vietnam ya pastinya. Dan lanjut lagi di tahun 2018, VinFast langsung memperkenalkan dua model, yaitu VinFast Lux A2.0 dan VinFast Lux SA 2.0 di Paris Motor Show Perancis, dan langsung mendapatkan penghargaan dari Autobest yang merupakan organisasi otomotif papan atas di Eropa dengan predikat sebuah bintang telah lahir di industri mobil global. Wah, memang benar-benar ambisius banget ya VinFast ini ya. Dari pertama lahir langsung go internasional. Dan lanjut lagi di bulan November 2018, VinFast meresmikan fasilitas produksi motor listrik dan meluncurkan model perdananya, yaitu VinFast Clara A1 dan A2. Ya, selain mobil, VinFast juga masuk di segmen motor listrik pula ya. Ya, kalau di Indonesia sih sudah banyak ya motor listrik. Ada Gesits yang dapat sponsor dari pemerintah, terus juga ada Alfa yaitu punya Indica Energy, terus juga ada Polytron, terus ada Polygon, ya macam-macam lah, banyak pokoknya kalau motor listrik ya. Tapi ya cuma mentok di motor yang banyak minat untuk kendaraan listrik di Indonesia ini ya. Ya sayangnya untuk mobil masih belum terlalu ya. Ya paling ya baru mentok SMK doang sejauh ini, dan bus MAB yang didirikan oleh Pak Muldoko itu sendiri ya, baru sebatas itu aja sih kalau di Indonesia. Oke, lanjut lagi karena sejarahnya cukup banyak ya, dan pasti akan ada banyak hal-hal yang bikin mind blowing banget ya. Oke, lanjut lagi masih di bulan yang sama yaitu November 2018, VinFast memperkenalkan 3 produk mobil pertamanya di Hanoi, yaitu seperti yang disebutkan tadi, yaitu
VinFast Lux SA 2.0 dan Lux A 2.0 serta hatchback VinFast Fadil. Kok namanya Fadil ya, kayak nama orang di sini aja gitu ya. Tapi ini VinFast Fadil ini merupakan produk rebadge dari Opel Karl atau Chevrolet Spark generasi terakhir ya, seperti itu. Dan langsung ke tahun 2019, tepatnya di bulan Juni, VinFast meresmikan fasilitas produksi kendaraan berkelas dunia di kota Haiphong setelah proses konstruksi selama 21 bulan aja, dan itu relatif cepat ya untuk pembangunan pabrik tentunya. Dan masih di bulan yang sama yaitu Juni 2019, VinFast akhirnya meluncurkan 3 produk mobilnya yang seperti disebutkan tadi, yaitu VinFast Fadil. Ya, ini masih produk rebadge ya seperti yang disebutkan tadi, yaitu dari Opel Karl atau Chevrolet Spark. Dan selang 1 bulan berikutnya yaitu Juli 2019, barulah VinFast secara resmi memproduksi Lux A 2.0 dan Lux SA 2.0 menggunakan platform BMW dan mesin BMW ya. Jadi ya untuk awal-awal ini masih pinjam dari pabrikan lain, tapi VinFast ini benar-benar berani bayar mahal, langsung pinjam dari punya BMW ya, bukan pinjam dari mobil-mobil Cina gitu ya. Beda kelas lah memang ya. Oke, masih cukup panjang sejarahnya. Jadi berselang antara September hingga Desember 2019, VinFast kembali meluncurkan 3 skuter listrik lagi, yaitu VinFast Ludo, Impace, dan Clara S. Nah, karena VinFast pun juga main di motor listrik, jadi mereka meluncurkan banyak sekali model ya. Untuk di bulan Oktober 2019, VinFast meraih rating bintang 5 di uji tabrak ASEAN NCAP untuk line up Lux A 2.0 dan Lux SA 2.0 serta VinFast Fadil pula. Wah, ini benar-benar luar biasa banget ya. Jadi walaupun baru, tapi secara struktur bodi bukan kaleng-kaleng tentunya. Ini membuat VinFast ini sangat-sangat berkelas sekali ya. Dan lanjut lompat ke bulan September 2020 ya, VinFast meluncurkan SUV edisi terbatas, yaitu VinFast Presiden ya. Ini versi lebih mewahnya lagi dari Lux SA 2.0 ya. Dan ini pakai mesin 6,2 liter V8 yang menghasilkan tenaga 455 horsepower dan 624 Nm. Dan mesin ini kabarnya diadopsi dari mesin General Motors LT1 ya. Ini merupakan keluarga dari mesin LS yang ya mungkin cukup populer di kalangan car enthusiast seperti itu. Oke, lompat lagi sekarang ke Januari 2021, VinFast kembali meluncurkan skuter listrik terbaru lagi, yaitu VinFast Theon dan Velis. Wah, cepet banget dan gercep sekali ya. Banyak sekali produk yang diluncurkan oleh VinFast nih. Dan hanya berselang 1 hari setelah peluncuran skuter listriknya, VinFast akhirnya memulai perkenalan mobil listriknya, yaitu VinFast VF e34, VF e35, dan VF e36, serta mengumumkan rencana dan visinya untuk semakin mendunia. Benar-benar ambisius sekali ya VinFast ini ya. Dan ya SMK sepertinya harus belajar banyak dari VinFast ini agar produknya lebih cepat dikenal di publik ya, seperti itu. Dan di bulan depannya yaitu Februari 2021, VinFast dianugerahkan penghargaan oleh ASEAN NCAP dengan predikat mobil baru dengan komitmen tinggi terhadap keselamatan. Walaupun baru, tapi benar-benar tidak main-main ya mereka ya. Jadi bangunnya benar-benar serius. Beda dengan mobil Cina waktu pertama kali bikinkan, ya kualitasnya ala kadarnya ya. Tapi kalau Vietnam ini benar-benar langsung lompat jauh dari mobil Cina ya. Nggak bisa mikir lah. Pokoknya mind blowing banget seperti yang ku bilang di awal-awal tadi ya. Lanjut lagi di bulan Maret 2021, VinFast kembali merilis konsep penjualan O2O, yaitu online to offline ya, singkatannya seperti itu, dan membuka showroom skuter listrik dan product experience serta layanan 3S secara serentak di Vietnam dan membuka 64 showroom pertamanya. Wow, ini bahkan pabrikan mobil yang baru masuk Indonesia tidak pernah seperti VinFast ini langsung buka 64 showroom di waktu yang sama. Ya kebanyakan sih kalau di sini ya paling buka 1, 2 sampai 10 dulu, yaitu baru di sekitar Jabodetabek. Tapi kalau VinFast langsung 64, ya ini dananya berarti benar-benar unlimited banget ya. Dan lanjut lagi masih di bulan Maret 2021, VinFast kembali mendapatkan penghargaan oleh komunitas Auto Saigon dan Auto Fun dengan predikat mobil
mobil-mobil paling populer untuk ketiga segmen pasar yang berpartisipasi dalam penghargaan mobil tahun 2021 ini di Vietnam. Dan lanjut lagi, masih di bulan Maret 2021, VinFast kembali meluncurkan produk bus listrik yaitu Green Bus yang menjadikannya sebuah bus listrik pertama di Vietnam. Waduh, tidak cuma skuter listrik ataupun mobil, tapi juga merambah sampai ke bus listrik pula ya. Kalau di sini sih bus listrik baru dimainkan oleh beberapa pabrikan, dan yang pabrikan lokal cuma ada MAB, dan MAB pun belum sampai main ke segmen mobil penumpang atau mobil komersil ya sayangnya. Pergerakannya pun masih agak lambat ya MAB dibandingkan VinFast ini. Waduh, beneran kita ketinggalan jauh banget kalau lihat VinFast ini ya. Ya, nggak bisa ngomong terlalu banyak ya, karena masih banyak lagi pencapaiannya diraih oleh VinFast dalam waktu 6 tahun terakhir ini. Dan di tanggal 20 Maret 2021, VinFast mulai membuka inden VinFast VFE 34 di Vietnam, dan inilah menjadi produk mobil listrik perdana di Vietnam ini ya. Dan mereka langsung berambisi untuk menciptakan mobil listrik ya, melalui VFE 34 ini. Dan di bulan Juli 2021, VinFast secara resmi juga mulai masuk ke pasar Eropa dan Amerika Utara. Dan lagi-lagi VinFast ini mainnya langsung nyasar ke negara-negara maju daripada Cina yang dulu mulai masuknya dari negara berkembang dulu, baru sekarang penetrasi ke negara-negara maju seperti di Eropa ya. Bahkan mobil Cina tidak terlalu berani untuk ekspansi ke pasar Amerika Utara sampai hari ini, dan VinFast ini cukup nekat sekali kalau aku bilang ya, seperti itu. Dan di bulan Oktober 2021, VinFast secara resmi meluncurkan VFE 34 serta memperkenalkan fitur pintar untuk pertama kalinya. Wah, cepet banget pengembangannya untuk mobil listrik VinFast ini ya. Dan lanjut lagi, setelah 1 bulan setelah peluncuran VFE 34, akhirnya VinFast memulai pengiriman unit kepada pembeli pertama untuk unit VFE 34 ini. Wow, cepet banget lah intinya ya. Dan gila, perkembangannya sangat-sangat pesat VinFast ini ya. Dan pasti orang Vietnam akan bangga dengan pencapaian VinFast yang sangat baik ini ya. Dan langsung ke Januari 2022, VinFast mengumumkan strategi serba listrik dan mempublikasikan jajaran line up listrik lengkap di CES atau Consumer Electronics Show di tahun 2022 yang dihelat di Amerika Serikat. Wow, luar biasa ya, mainnya langsung negara maju semua VinFast ini. Dan masih di bulan yang sama, VinFast lagi-lagi mendapatkan penghargaan berupa peringkat kualitas layanan tertinggi di antara seluruh pabrikan otomotif lainnya pada ajang Car Awards 2021 yang diselenggarakan VinExpress Car. Wow, bahkan VinFast ini mengalahkan pabrikan global yang beroperasi di Vietnam itu sendiri. Ya, bukan perusahaan abal-abal atau perusahaan baru-baru mulai ya. Ya, seprofesional itu intinya. Selain itu, VinFast, Fadil, dan Lux A 2.0 mendapatkan pengakuan sebagai Cars of the Year untuk segmen A di kategori hatchback dan sedan di segmen DE pada ajang Car Award 2021 yang diadakan VinExpress Car. Ya, seperti itu. Dan tidak hanya itu aja, VinFast VFE 34 juga meraih penghargaan dengan peringkat pertama dengan 2 kategori, meliputi mobil ekonomis terpopuler di bawah 1 miliar dong dan mobil listrik paling diminati dalam ajang Hyundai Awards 2021. Wow, luar biasa. Lanjut lagi, di bulan Maret 2022, pihak VinFast dan pemerintah negara bagian Carolina Utara atau North Carolina menandatangani MOU untuk pendirian fasilitas produksi pertama VinFast di Amerika Utara. Wow, nggak bisa berkata-kata lagi ya. Bahkan di Amerika pun Cina baru ada BYD, itu pun khusus memproduksi bus, bukan mobil penumpang ya. Aduh, bahkan Cina pun bisa diasapi oleh VinFast ini ya untuk pasar Amerika Utara. Dan langsung masih lagi di bulan Maret 2022, lagi-lagi 4 mobil VinFast mendapatkan penghargaan dengan predikat model mobil paling populer pada seluruh segmen di ajang Cars of the Year 2022
yang dihelat oleh Auto Saikon dan Auto Fun. Wah, langsung sapu jagat semua ini VinFast ini, sapu bersih, sapu jagat pula. Dan di bulan April 2022 VinFast memecahkan rekor baru, yaitu perjalanan 111 unit VinFast VF E34 untuk menaklukkan daerah Sa Vi yang berlokasi di ujung timur laut Vietnam, sehingga mendapatkan rekor sebagai karavan atau ya jenis iring-iringan mungkin ya mobil listrik terbesar di Vietnam. Dan lanjut lagi, masih di bulan April 2022, tapi ini di akhir bulan Aprilnya, VinFast meluncurkan skuter listrik generasi terbaru yang menggunakan baterai LFP. Nah, ini dia baterai yang sedang heboh dibicarakan belakangan ini, dan sudah ada video mengenai baterai LFP ini. Kalau belum nonton bisa nonton di link yang ada di video ini ya. Seperti itu aja. Dan lanjut lagi, langsung lompat ke bulan Maret 2023. VinFast melakukan pengiriman unit VF9 kepada konsumen. Dan juga di bulan April 2023, VinFast melakukan pengiriman unit ke konsumen untuk VinFast VF5. Dan terakhir, di bulan Agustus 2023, VinFast secara resmi melantai di bursa saham Nasdaq di Amerika Serikat. Wow. Ini benar-benar pencapaian luar biasa dan sangat pesat dari VinFast ini ya. Dan Indonesia lagi-lagi dipecundangi oleh Vietnam ya, urusan permobilan nasional ini ya. Wajar kalau banyak orang yang akhirnya iri ya, dan terus mempertanyaan mana Indonesia, mana mobil kita ini ya. Tiap negara ya hampirnya beda-beda mungkin ya. Dan aku sih sebenarnya berharap ya Astra bisa terdorong untuk menciptakan satu merek lokal yang setidaknya bisa besar lah di Indonesia ini dulu lah. Jangan muluk-muluk langsung ekspansi ke luar negeri. Minimal dikenal dulu di Indonesia ya, karena kalau cuma mengenalkan SMK rasanya aduh modalnya tidak sebesar VinFast, jadi perkembangannya pun juga tidak bisa besar-besar amat ya sampai hari ini ya. Sayang sekali ya, andaikan Astra melihat peluang ini, pasti Astra akan menjadi lebih besar lagi dengan merek lokal ya. Ya, merek lokal apa yang cocok kira-kira untuk dilokalisasi oleh Astra? Kalau buat aku sih sebenarnya Kijang Innova ya paling cocok untuk dilokalisasi dengan merek lokal tentunya. Ya, kalau aku sarankan sih dimerki Astra aja sesuai nama perusahaannya, kan sesimpel itu sebenarnya. Dan juga LCGC dan Toyota Avanza kalau perlu ya, karena itu mobil-mobil yang sudah familiar di Indonesia. Maka kalau di rebranding ya pasarnya tinggal meneruskan apa yang sudah ada, seperti itulah ya. Semoga harapan ini menemukan titik terang lah di kemudian hari. Tapi videonya belum selesai sampai di situ. Tentunya setelah bahas sejarahnya, tidak afdol loh kalau tidak bicara tentang mobil apa yang mereka jual saat ini. Ya, langsung aja kita akan ya menjabarkan model VinFast yang diperkenalkan di Indonesia aja ya. Yang pertama adalah VinFast VF E34 yang sempat disebutkan di awal tadi ya. Dan ini menjadi mobil listrik pertama dari VinFast yaitu sendiri. Dan VinFast VF E34 ini memiliki spesifikasi motor listrik sebesar 110 kW atau setara 147 horsepower dengan torsi 242 Nm serta range-nya mencapai 300 km atau 285 km sesuai standar NEDC. Dan untuk baterainya itu berkapasitas 44,5 kWh berjenis lithium ion. Oke, ini untuk model pertama yang diperkenalkan. Masih ada model kedua yaitu VinFast VF5. Ya, VinFast VF5 ini punya spesifikasi motor listrik bertenaga 100 kW atau ya cuma 130 horsepower aja dengan range 300 km standar NEDC. Sedangkan untuk baterainya itu berkapasitas 37,23 kWh. Ya, seperti itu. Dan masih ada lagi VinFast VF6. Ya, untuk spesifikasinya menggunakan motor listrik dengan dua opsi tenaga yaitu 130 kW atau 170 horsepower. Ini untuk varian Eco, dan yang kedua 150 kW atau 200 HP pada varian Plus. Dan untuk range-nya bisa mencapai 399 km sesuai standar WLTP. Kok nanggung banget ya, kenapa tidak ditulis 400 km aja lah. Dan untuk baterainya sendiri itu berkapasitas 59,6 kWh. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir adalah VinFast VF7. VinFast VF7 ini
ini punya spesifikasi motor listrik berjenis single atau dual permanen magnet motor, dan untuk tenaganya sendiri mencapai 150 kW atau 201 HP atau 204 PS di varian Eco. Varian Eco-nya aja sudah sangat bertenaga, dan ini cuma penggerak roda depan aja. Atau opsi keduanya yaitu 260 kW atau 349 horsepower atau 354 PS di varian Plus, dan ini menggunakan penggerak 4 roda atau 4 wheel drive. Dan untuk baterainya ini berkapasitas 75,3 kWh berjenis lithium ion. Seperti itu mobil yang diperkenalkan oleh VinFast di Indonesia ini. Tapi ya, VinFast belum resmi merilis harga dari keempat mobil ini. Ya, ini kan hitung-hitung hanya perkenalan aja di IIMS tahun ini ya. Dan yang lebih menarik, tidak tanggung-tanggung VinFast tidak cuma jualan aja, tapi juga sudah berkomitmen untuk investasi fasilitas perakitan, dan Indonesia akan dijadikan basis ekspor untuk produksi setir kanan nantinya ya. Wow, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa ya. Ya, kapan kita bisa seperti VinFast ini? Didoakan aja makanya, daripada iri-irian terus saling menyindir SMK lah, atau menyindir mobil lain, atau menyinggung masa lalu di mana mobil kita tidak dihargai. Ya, terus doakan agar pabrikan-pabrikan atau pengusaha-pengusaha semakin tergerak hatinya untuk mendirikan sebuah mobil bermerek lokal ya. Seperti itu, yang tentunya bisa berkembang sebesar VinFast ini. Harapannya seperti itu aja sih, kurang lebihnya. Ya, seperti itu aja review mengenai VinFast secara keseluruhan, dari sejarahnya, terus ya ambisinya di kancah global, serta mobil yang diperkenalkan di Indonesia. Daripada terus-menerus menghujat, lebih baik didoakan aja agar Indonesia bisa menyusul VinFast ke depannya ya, untuk mendirikan sebuah merek mobil nasional. Selain SMK tentunya, kita butuh yang lebih besar dan lebih bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi ya, itu perlu sekali ya. Dan kalau rekan-rekan suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan tulis di kolom komentar mengenai VinFast ini ya. Ya, apapun komentarnya aku siap menerima mengenai itu. Tapi jangan lupa didoakan ya agar Indonesia bisa menyusul tentunya. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover kalau belum. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.